bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk mengagungkan nama-Mu, untuk memuliakan Engkau, untuk menyongsong hari yang baru dengan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami meneduhkan hati untuk mempersilahkan Kau bekerja lewat setiap kata yang kami naikkan kepadamu dan juga apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terimalah pujian kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur untuk kasih-Nya, bersyukur untuk kebaikan-Nya, bersyukur untuk segala perbuatan-Nya dalam hidup kita. Mari datang menyembah Dia dan rasakan kasih-Nya memeluk kita hari ini. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi yang mengandalkan Engkau.
Tiada pernah sekalipun Kau melepaskan kami. Kau menyertai kami dimanapun kami ada. Engkau setia Tuhan. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami perlukan dalam segalanya. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik. Engkau menyampaikan isi hatimu bagi yang lekat kepadamu Tuhan. Kami percaya, kami berjalan dalam iman, kami berjalan dalam keyakinan, sebab tiada perkataanmu yang tiada terbukti dalam hidup ini. Membuktikan Kau besar, membuktikan Kau dahsyat Tuhan, layak disembah, layak disembah Yesus Tuhan. Oh Kau ajaib-ajaib, glory bagi namamu Tuhan. Tiada yang lebih besar daripadamu. Sebab itu kami menyembahmu Tuhan. Sebab itu kami memuliakanmu selamanya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hanya Dia yang layak disembah. Yesus Kristus namanya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh
saudara, kerinduan kita senantiasa umat percaya hanya untuk memuji dan untuk menyembah Tuhan. Sebab kebaikannya tidak dapat diukur dengan apapun. Dan kalau kita ada hari ini, itu hanya karena kasih setia Tuhan. Percayakah Anda umat percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Tuhan sanggup melakukan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup melakukan apapun tanpa dibatasi dengan situasi, tanpa dibatasi oleh keadaan. Untuk itu mari terus harapkan Tuhan, karena Tuhan bekerja dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Umat percaya yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata bahwa peninggian datangnya dari Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan. Mungkin Anda berkata, apa iya situasi yang seperti ini yang sedang kita hadapi hari-hari terakhir ini, datang promosi bagi kita? Datang peninggian bagi kita? Tadi saya sudah katakan umat percaya bahwa kalau Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh apapun. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang mampu menutupnya. Kita lihat firman Tuhan dan ini akan menjadi serial sehingga kami mengajak umat percaya untuk terus mengikuti program kami. Kita lihat firman Tuhan. Mazmur 75 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Mungkin Anda berkata, saya sudah bekerja begitu lama di perusahaan ini. Tetapi seperti diabaikan oleh orang-orang sekeliling, oleh para pemimpin, dan tidak mendapatkan promosi. Padahal sudah bekerja dengan begitu baik. Saya sudah lama di posisi ini, di komunitas ini. Tetapi tidak ada yang mempromosikan saya, menaikkan jabatan saya, atau mungkin menambahkan luas pelayanan saya. Umat percaya tadi Alkitab berkata, bukan manusia yang angkat kita, jangan berharap kepada manusia. Manusia bisa melupakan kita. Bukan situasi yang akan mempromosikan kita, karena kita tidak bisa menebak situasi apa yang ada di sekitar kita. Bahkan bukan diri kita sendiri yang mampu mengangkat, meninggikan, dan mempromosikan. Karena kita terbatas untuk mempromosikan diri sendiri dan bisa berdampak dengan pandangan yang tidak baik oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini dengar baik. Alkitab tegas berkata, peninggian datangnya dari Tuhan. Sehingga kalau kita ingin dipromosikan, kita ingin mendapatkan pertambahan atas segala sesuatu, berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan lihat caranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan mengikuti firman Tuhan karena firman Tuhan pun akan mengarahkan kita bagaimana kita menjadi pribadi yang dipromosikan Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang mengalami peninggian Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita perhatikan dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-28. Ayat yang pertama berkata demikian. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Dari kitab Ulangan 28 ayat yang pertama ini, umat percaya kita akan belajar apa yang harus kita kerjakan dan lakukan agar dalam hidup ini kita memperoleh promosi dari Tuhan, peninggian dari Tuhan. Sekali lagi, Allah kita Allah yang hidup, Allah kita Allah yang nyata, yang kalau dia berkata ya dan amin, dan Allah kita Allah yang tidak terbatasi oleh situasi apapun. Sekarang perhatikan apa yang menjadi bagian kita untuk kita bisa memperoleh janjinya Tuhan. Yang pertama, Alkitab berkata, jika kita, umat percaya dan saya, mendengar baik-baik, ya, mendengar baik-baik suara Tuhan. Suara Tuhan bisa dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan Alkitab berkata, kita harus mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang Tuhan arahkan kepada kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Seringkali kita ingin sukses. Seringkali kita ingin dipromosi, tapi dengan cara kita. Kita menganggap kita pandai, kita menganggap kita memiliki materi, kita menganggap kita punya orang-orang di sekitar kita yang bisa tolong kita. Sehingga kita ingin memperoleh segala sesuatu dengan cara kita. Padahal kita ini terbatas untuk mengenal bahkan diri kita sendiri. Pengalaman yang lalu kadang-kadang tidak tepat untuk kita bawa pada situasi hari ini. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita untuk kita bisa meraih sukses hari ini. Tetapi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang sudah terbukti tidak lekang dimakan waktu. Terserah orang berkata bahwa Alkitab kita, firman Tuhan tidak relevan lagi untuk masa kini. Tetapi iman kita berkata bahwa firman Tuhan itu selalu relevan sepanjang masa dan selama-lamanya. Sehingga kita harus mendengarkan arahannya. Kalau dia berkata bahwa kita harus giat bekerja, mari dengarkan arahan itu. Kalau dia berkata, jangan berlaku curang dengan apa yang kau kerjakan. Mari kita dengarkan hal itu. Jangan kita abaikan dan kita anggap bahwa ini tidak relevan lagi firman Tuhan, tidak cocok lagi dengan zaman ini. Atau kita merasa bahwa aku bisa tanpa firman Tuhan. Jangan umat percaya, dengar. Dan bagaimana mendengarnya? Alkitab berkata, dengar baik-baik. Ada banyak orang mendengar firman Tuhan. Dia duduk di depan altar gereja di mana ada hamba Tuhan yang berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin dia sedang menyaksikan YouTube dengan berbagai program rohani dan dia dengar banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi dia sekilas saja memperhatikannya. Padahal setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan lewat apapun dan siapapun, itu akan berkuasa. Tidak akan kembali dengan sia-sia dan sangat berarti untuk kehidupan kita. Tetapi umat percaya, kita menyepelekan, kita hanya sekedar mendengar. Bahkan kemudian kita lupa dengan apa yang kita dengar. Kita perlu fokus kalau Tuhan sedang bicara kepada kita. Memang, saya akan katakan bahwa Tuhan tidak selalu bicara dalam sebuah kerangka ibadah di gereja, persekutuan, saat teduh kita. Kadang-kadang dia bicara ketika kita mengendarai mobil, dia bisa bicara ketika kita nonton televisi, dia bisa bicara ketika kita melihat sesuatu di depan kita. Tuhan bisa pakai apa saja untuk bicara. Dan ketika Tuhan bicara, berikan perhatian. Fokus. Kalau tadi saya katakan kita bisa dengarkan suara Tuhan lewat berbagai peristiwa, lalu bagaimana kalau kita yakini itu adalah Tuhan? Kembalikan lagi dengan firman Tuhan, umat percaya. Kalau engkau mendapatkan sesuatu di hatimu
dan engkau ingin meyakini bahwa itu adalah suara Tuhan, maka bandingkan kembali dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan selaras dengan apa yang engkau dapatkan, maka engkau bisa yakini itu adalah suara Tuhan. Tetapi perhatikan setelah itu. Perhatikan baik-baik. Lalu kemudian renungkan firman-Nya. Renungkan perkataannya. Kita mungkin bisa berdialog dengan Tuhan. Tuhan, ini maksudnya apa? Kalau engkau suruh buka usaha baru, di mana firman Tuhan berkata anak Tuhan akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan engkau memberikan gerakan untuk aku melakukan sesuatu yang baru, renungkan dulu umat percaya. Apakah ini waktunya? Dan bagaimana caranya? Apakah aku harus menggunakan uang tabunganku atau engkau punya cara yang lain yang akan dibukakan di hadapanku setelah ini? Renungkan. Apakah aku yang akan melakukannya atau apakah aku yang harus bekerja dengan orang lain? Renungkan, pikirkan dulu. Bagaimana nantinya? Bagaimana segala sesuatunya? Bukankah Alkitab juga mengajarkan kepada kita kalau kita seyogianya merencanakan segala sesuatu? Renungkan, pikirkan. Untuk meyakini bahwa ini dari Tuhan. Renungkan suara itu. Tuhan, kalau engkau itu, ada damai sejahtera yang aku rasakan. Ada damai sejahtera yang keluargaku akan rasakan. Renungkan umat percaya. Jangan juga terlalu terburu-buru mengeksekusi segala sesuatunya. Renungkan sama seperti Tuhan berkata kepada Joshua. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka apa yang engkau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Ketika engkau merenungkan, maka kita harus sampai mendapatkan maksudnya apa, maknanya apa, tujuannya apa. Jadi tidak gerasak-gerusuk ketika Tuhan bicara, tetapi kita boleh menghidupinya, boleh mengendapkannya di dalam hidup ini. Sampai berbuahkan sebuah keyakinan. Dan kita mantap untuk melangkah karena kita yakin itu dari Tuhan adanya. Umat percaya yang diberkati Tuhan, dalam pelayanan kami belajar untuk tidak melakukan segala sesuatu kalau tidak benar-benar Tuhan bicara dalam hidup ini. Walaupun ada kalanya kami tidak sempurna untuk bisa mendengarkannya, tetapi kami mengawali segala sesuatu dengan tanya akan Tuhan dan minta tanda-tanda penguatan dari Tuhan. Kami tidak membiasakan diri untuk terburu-buru. Ada kalanya kami pernah punya pengalaman, kami harus mengambil keputusan karena diburu-buru. Nah, karena diburu-buru, semuanya jadi tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan dengan maksimal. Tapi ada kalanya kami betul-betul mempertimbangkan, melihat langkah demi langkah, lalu mendengarkan konfirmasi-konfirmasi yang diberikan oleh sekeliling kami. Dan dengan itu kami melangkah dengan iman, melangkah dengan keyakinan. Kadang-kadang kita diskusikan berkali-kali. Kadang-kadang tanpa malu kami bertanya dengan orang-orang di sekitar. Sampai kami menemukan sejahtera. Dan ketika itu sudah, kami mulai melangkah. Dan betul, promosi datang dari Tuhan. Mendengar baik-baik. Fokus. Renungkan. Dapatkan maknanya. Dapatkan tujuannya. Sehingga umat percaya dimanapun Anda berada, hal yang pertama untuk bisa menjadi pribadi yang memperoleh peninggian Tuhan atau promosi dari Tuhan adalah pribadi yang mendengarkan baik-baik apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupannya. Hari ini ada di antara Anda di mana Tuhan akan bicara spesifik dalam hidup Anda. Anda akan dengar arahan Tuhan.
Untuk itu jangan abaikan. Sama ketika Samuel mendengarkan suara Tuhan, Eli mengajarkan. Sekali lagi engkau dengarkan suaranya, maka katakan, "Ya Tuhan, bicaralah, aku siap untuk mendengarkan." Demikian juga dengan kita hari ini. Tuhan akan bicara di dalam hidup kita, dan jadilah Samuel yang juga berkata, "Ya Tuhan, bicaralah, aku siap untuk mendengarkan." Biarlah telinga kita kudus adanya untuk menangkap isi hatinya yang akan menuntun langkah kita. Bukankah firman-Nya dikatakan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Selama kita mendengarkan baik-baik firman-Nya, maka kaki ini tidak akan pernah tersandung, jalan-jalan diratakan, dan kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan. Nantikan poin yang lainnya dalam video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Kalau kami berusaha untuk mereka-rekanya dengan pikiran kami tidak akan sanggup untuk menangkap pikiran Tuhan yang sempurna. Untuk itu ajar kami rendah hati, melekatkan diri kami senantiasa kepada Engkau, dan berfokus kepada apa yang Engkau bukakan, yang Engkau berikan di dalam hidup ini. Tuhan, Engkau tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kalau janji-Mu berkata bahwa orang benar akan mendapat peninggian daripadamu, kami aminkan hari ini. Tidak peduli situasi sedang terjadi apapun, bahkan kami sudah melihat ada begitu banyak kesaksian bahwa di tengah-tengah kesulitan Tuhan bisa angkat kehidupan seseorang. Di tengah-tengah kesusahan Tuhan bisa berikan promosi. Dan kalau mereka mengalaminya, maka kami pun juga bisa mengalaminya. Hari ini kami belajar langkah yang pertama, bahwa kami harus mau mendengarkan suara Tuhan. Dan bukan dengan asal-asalan, bukan dengan sekedar, tapi dengan baik-baik. Untuk itu kuduskan telinga kami ya Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami untuk selalu merendahkan hati, menerima perkataan Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak menganggap remeh apa yang diperkatakan, kami tidak menganggap sepi apa yang disampaikan, tapi kami merindukan itu menjadi perenungan yang indah dalam langkah-langkah kami. Berikan kami kemampuan untuk merenungkan firman Tuhan, tidak tergesa-gesa dalam segala sesuatu. Roh Kudus terus kawal anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga dikala mereka menangkap suara Tuhan, mereka bisa diyakinkan sepenuhnya bahwa itu benar adalah Tuhan. Karena itu akan menentukan dan mempengaruhi langkah hidup mereka ke depan. Sekali lagi urapan-Mu ya Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mulai saat ini mereka melatih diri untuk mendengar baik-baik suara Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan yang mereka dapatkan di dalam hidup ini. Engkau berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga ini juga bergerak di dalam anugerah Tuhan, mengikuti arahan Tuhan sebagai kepala tertinggi dari setiap rumah tangga yang ada. Suami, istri bersatu hati, tunduk di bawah Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan. Dan anak-anak mereka menjadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan karena melihat keteladanan orang tua mereka. Tutup bungkus keluarga-keluarga dengan kuasa darah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah keluarga-keluarga ini melekat akan Engkau ya Bapa, dan tidak menjauh daripada Tuhan yang membuat mereka mengalami berbagai hal yang tidak menguntungkan. Berkati keluarga-keluarga Kristen, anugerah dan kasih Tuhan penuh atas mereka. Tuhan juga berkati setiap usaha, pekerjaan, perusahaan yang mereka miliki. Kau berkati Bapa. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi biarlah usaha kami juga merupakan bagian dari perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang lain. Tuhan berikan kami semua belas kasihan dan hati yang memberi, supaya hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Tuhan berkati studi anak-anak mereka. Mereka akan seperti Daniel
yang cerdas melebihi siapapun di sekitar mereka karena mereka takut akan Tuhan. Berkati Bapa. Berkati mereka yang ada di dalam persoalan kesehatan. Tuhan, dengan darah-Mu, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit yang ada. Tuhan, yang ada di dalam pergumulan, biarlah mereka berseru cari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Indonesia. Engkau pulihkan Indonesia. Kami rindu Tuhan. Semakin hari, semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan juru selamat bagi banyak orang. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Kami siap membuka hari bersama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom umat percaya. Kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe, like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.